Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapa sih yang akhir-akhir ini sering memikirkan kamu. Oke, kita mulai ya. Siapakah yang akhir-akhir ini sering memikirkan kamu? Oke, di sini aku melihat dia ini orang yang suka dunia malam atau mungkin suka begadang ya, suka dunia malam, diskotik yang semacam itu, atau ya dia suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya di malam hari gitu ya, atau ya pokoknya suka dunia malam lah ya. Terus itu juga mungkin dia suka berjudi ya. Aku lihat kayak dia ini orang yang punya kehidupan yang beresiko ya, entah apa itu ya, mungkin suka berjudi itu lah ya, atau yang berhubungan dengan dunia malam sehingga beresiko ya, misalkan suka begadang gitu kan, beresiko dengan tubuh dia kan, kesehatan dia seperti itu. Oke, aku melihat hari ini atau sekarang mungkin dia muncul ya, atau dia hadir di dalam kehidupan kamu. Entah hari ini dia menghubungi kamu, entah dia hari ini terkoneksi dengan kamu, atau mungkin hari ini kayak muncul di media sosialmu ya, atau memantau kamu hari ini ya. Pokoknya di sini aku lihat hari ini dia kayak hadir di kehidupan kamu. Entah kamu sadari atau tidak sadari, tapi sebenarnya dia hadir di kehidupan kamu ya, baik itu secara energi atau mungkin secara fisik gitu ya. Dia adalah orang yang memiliki karma dengan kamu ya. Ada suatu pembelajaran dalam hubungan kamu dengan dia ya, karena di sini aku lihat dia memang orang yang pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, atau bisa jadi dia pihak ketiganya ya. Ada pihak ketiga di sini, mungkin kamu menjalin hubungan dengan dia dan dia menghadirkan pihak ketiga, sehingga di sini ada karma yang dia sedang dapatkan dari kamu ya. Oke, kemudian aku lihat di sini ada suatu kemarahan yang siap meledak saat ini. Entah dia marah sama kamu atau sebaliknya, kamu marah sama dia. Ada suatu amarah yang ingin dia luapkan, atau ada amarah yang saat ini sedang kamu ingin luapkan ke dia. Ya, mungkin karena selama ini ada rasa kecewa yang mungkin selalu ditahan gitu ya, sehingga kayak kemarahan ini siap untuk meledak gitu, siap untuk dilampiaskan kayak gitu ya. Kalau misalkan saat ini kamu nggak ada amarah, nggak ada kekesalan ya, mungkin dia ya. Atau bisa jadi kamu atau dia ini orangnya suka marah-marah ya, suka meledak-ledak kalau lagi marah tuh gitu ya, kayak menyeramkan lah kalau lagi marah gitu. Oke, dia adalah orang yang mungkin ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia pengen datang lagi ke kamu ya, dia pengen bersama lagi ke kamu seperti itu. Dan aku lihat memang ada ikatan spiritual di antara kamu dengan dia, sehingga kayak
Ya, aku lihat di sini mungkin kamu akan langsung tek gitu kepikiran dengan seseorang ketika aku mengatakan ini, ya, menceritakan ini gitu. Kamu langsung kepikiran dengan seseorang. Nah, itulah dia. Ya, karena di sini aku lihat kamu dengan dia ini punya ikatan secara spiritual. Hubungannya beracun atau mungkin orangnya toksik, ya, orangnya red flag seperti itu ya. Dia punya perilaku yang buruk, orangnya nggak sehat, entah itu secara fisik atau secara tingkah laku, ya, toksik seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kamu tahu kok, kamu bisa merasakan toksiknya orang ini seperti apa gitu. Tapi walaupun nih orang toksik, nih orang red flag gitu ya, nih orang tidak memberikan apa ya, kenyamanan atau kehidupan yang sehat buat dirimu gitu, tapi dia orang yang punya magnet yang menarik dirimu untuk selalu tertarik gitu sama dia gitu ya. Walaupun di sini misalkan kamu dengan dia sudah tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi, tapi kamu tuh kayak selalu ada dorongan untuk kayak pengen tahu keadaan dia gitu ya. Ih, orang ini menarik ya, pengen deh aku lihat lagi mukanya, pengen deh aku lihat keadaannya sekarang seperti apa yang sedang dia lakukan. Nah, kayak gitu ya. Karena itu tadi, selain dia dengan kamu ini punya ikatan secara spiritual, dia ini memang orang yang menarik gitu ya, entah memang secara fisik, entah memang secara spiritual, entah sikap ya. Tapi emang begitu sih biasanya kalau bad boy ya, bad girl tuh gitu ya. Kalau buruk-buruk gitu ya, yang buruk-buruk tuh kayak menarik gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Okay, Four of Cups. Oke, siapa nih di sini yang masih lajang? Apakah kamu atau dia? Ya, situasikan saja siapapun yang saat ini masih merasa lajang atau tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Aku melihat di sini kamu nampaknya sudah keluar dari periode perpisahan atau pengisolasian, dimana di sini kamu kayak nggak mau dulu kencan atau menjalin suatu hubungan dengan siapapun. Ya, karena mungkin masih stres akibat putus cinta atau ada rasa traumatis di sini, sehingga memilih untuk mengisolasi diri dari dunia luar, untuk memberikan waktu kepada diri sendiri untuk pulih seperti itu ya, untuk ya fokus dengan diri sendiri, untuk bahagia dengan diri sendiri seperti itu. Tapi aku melihat di sini ada pertanda bahwa kamu kayak sudah siap, sudah merasa cukup untuk mendekam dan merasa sedih ya, sehingga kamu sekarang mungkin sudah siap memulai awalan baru dalam kehidupanmu, ya, itu bahagia dengan diri sendiri, fokus dengan karir, keuangan, pencapaian atau apapun. Kalau misalkan di sini sudah ada dalam suatu hubungan, berarti memang di sini kalian siap untuk mengakhiri hubungan setelah banyak mengalami kesadaran diri atau refleksi diri ya, atau ya, refleksi diri gitu loh. Dan siap untuk menaruh perhatian kamu pada hubungan ya, menemukan bahwa kamu memiliki gairah, membangkitkan gairah yang mengejutkan dan ingin merasakan kegembiraan lagi dan termotivasi untuk membuat hubungan kalian ini berhasil. Ya, siapapun di sini yang sudah punya pasangan berarti memang ingin membangkitkan gairah hubungan lagi gitu ya dengan siapapun. Oke, aku melihat nampaknya
Di sini dia mungkin lagi berselisih dengan keluarganya, atau saat ini dia sedang mengalami kebangkrutan, bahkan mungkin ada yang sampai punya hutang di sini. Sebenarnya gini, dia ini orang yang sempat sukses, sempat berhasil di dalam kehidupannya. Ya, mungkin dia memang berasal dari keluarga yang mapan, tapi pas giliran warisannya jatuh ke tangan dia, ini bangkrut. Nah, kayak gitu bisa jadi, ya. Atau bisa jadi juga dia ini punya masalah tentang keuangan. Ya, ada masalah tentang keuangan, sehingga aku lihat mungkin ada ketidakstabilan di hidup dia saat ini, dan dia orang yang mungkin pernah melanggar tradisi dalam keluarganya, entah apa itu, ya. Mungkin keluarganya sangat menjunjung tinggi kesetiaan, tapi mungkin dia tidak setia. Nah, bisa jadi seperti itu. Contohnya apapun lah ya, pokoknya dalam tradisi keluarganya tuh kayak dia langgar gitu. Dia adalah orang yang masih pelin-pelan, orang yang kayak nggak punya kepastian dalam hidup, orang yang nggak punya kestabilan dalam hidup. Dan mungkin kamu dengan dia saat ini sudah berpisah. Kamu dengan dia sudah tidak seperti dulu, tidak seintim dulu, tidak sedekat dulu. Karena mungkin kamu dengan dia mungkin sempat menjalin suatu hubungan, ya, tapi kalian ini punya hubungan yang memiliki akar yang goyah, yang gampang dipengaruhi, gampang dihasut gitu ya. Sehingga ya mungkin gampang juga meninggalkan demi tujuan-tujuan egoisnya gitu ya. Misalkan gini, dia udah ngejalin hubungan dengan kamu, tapi dia lihat ada seseorang yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu, atau lebih sukses, lebih kaya dari kamu, ya udah dia ninggalin kamu gitu aja gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini, atau bisa jadi juga dia mungkin selama ini kalau ketika dengan kamu itu dia nggak yakin dengan keberlangsungan hubungan kalian jangka panjang seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu dengan dia sering berkonflik atau berselisih paham. Terus juga mungkin di sini kamu dengan dia sudah mungkin kalian di sini sudah menikah, ya. Entah ini kamu dengan dia yang menikah atau kalian punya pasangan masing-masing. Nah, di sini nampaknya dia punya perselisihan tentang perkawinan. Bisa juga mungkin dia pernah bercerai dan perceraiannya itu mungkin ya tidak dengan cara baik-baik, sehingga aku lihat di sini dia itu punya perselisihan tentang perkawinan, ya. Aku melihat di sini ada banyak ketidaksepakatan yang kamu dan dia mungkin sering alami, karena mungkin ini ada masalah tentang keuangan atau tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial, sehingga mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Kemudian aku melihat di sini di Empress. Orangnya penuh dengan sensualitas, punya energi feminim, ya. Dia orang yang penyayang, ya, punya jiwa keibuan. Kalau misalkan dia pria, ya mungkin dia orang yang lemah lembut, ya, ramah, penyayang seperti itu ya. Dia punya kecantikan. Kalau dia laki-laki, ya mungkin dia punya aura yang menarik orang gitu loh, ya, enak dipandang gitu ya. Dia mungkin suka kayak naik gunung atau berbaur dengan alam, ya. Mungkin dia suka traveling tapi kayak ke hutan-hutan gitu ya, kayak ke gunung, kayak ke pantai gitu ya. Suka dengan alam. Orang ini suka dengan alam. Aku melihat di sini dia mungkin selama ini tumbuh dalam keberlimpahan. Ya, tumbuh dalam keberlimpahan. Dia mungkin berasal dari orang yang sukses, orang yang mapan. Orangnya suka kedamaian. Orangnya kayak anteng gitu loh. Orangnya kelihatannya tenang. Ya, orangnya kelihatannya tenang. Terus itu juga aku melihat di sini
Orang ini adalah orang yang penuh kasih, perhatian, ya, orang yang perhatian. Dia orang yang kayak apa ya? Dia ini orang yang mengikuti kata hati. Ya, apa yang kata hati dia katakan, dia akan lakukan gitu. Dia tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang dia memang cintai, seperti itu. Dan dia ini juga orang yang tidak takut menunjukkan emosi dia. Dan karena dia ini memiliki kepribadian yang apa ya, kayak merangkul, memelihara, menjaga gitu ya. Dia selalu siap untuk memberikan pasangan dia ini cinta dan dukungan yang membantu pasangannya untuk tumbuh. Oke, jadi bisa ini energi kamu, bisa ini energi dia. Silakan disituasikan saja. Aku melihat dia ini seseorang yang aman secara finansial, tidak sering menghadapi masalah keuangan. Dia orang yang profesional, ya. Dia juga apa ya, bisa menjadi pasangan yang hebat, ya, bisa memberikan hubungan yang nyaman dan sehat. Oke, kalau misalkan kamu merasa bahwa ini bukan energi dia, berarti ini energi kamu. Silakan disituasikan saja ya, bisa energinya terbolak-balik. Jadi nggak usah dibuat pusing. Oke, mungkin dia ini punya riwayat, punya konflik dengan keluarga. Atau dia ini pernah punya keluarga tapi tidak bahagia. Kesepian, ya. Mungkin dia merasa tidak diterima atau ditinggalkan oleh keluarganya. Ada ketidakstabilan. Mungkin aku lihat di sini kamu sama dia ada sempat kayak dia ini pengen bertemu dengan kamu tapi dia batalkan. Ya. Kurang bisa melakukan pengabdian. Dia orang yang suka meragukan diri sendiri. Ya, orangnya suka ragu-ragu. Mungkin dia ini sudah meninggalkan rumah, ya. Mungkin dia ini sudah meninggalkan rumah, entah itu karena pekerjaan, entah itu karena dia mungkin ingin hidup mandiri atau gimana. Ya, dia sudah tidak bersama dengan orang tua atau keluarga seperti itu ya. Kalau memang dia ini adalah orang yang sempat menjalin hubungan dengan kamu, aku lihat tampaknya kamu menjalin hubungan dengan dia itu banyak hal-hal negatifnya. Karena gini, aku lihat kayak hubungan kamu dengan dia selama ini tuh nggak harmonis, nggak ada kebahagiaannya. Terus juga mungkin keluarga atau orang-orang terdekat itu kayak melihat ya hubungan kalian itu nggak stabil. Ya, hubungan kalian sudah gagal. Kemungkinan di sini ada perselisihan, ada kesalahpahaman, ya. Mungkin miskomunikasi juga. Sehingga aku lihat di sini mungkin kamu merasa bahwa bersama dia ini udah nggak cocok gitu, ya. Nggak baik untuk terus bersama seperti itu. Mungkin ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, ini hubungannya terasa pahit, hubungannya terasa mencekik, hubungannya nggak asik gitu. Oke, aku melihat di sini mungkin kamu dengan dia selama ini tuh kurang adanya komunikasi, bahkan mungkin sampai sekarang juga nggak ada komunikasi ya. Dan dia sebenarnya tahu bahwa komunikasi ini nggak ada, itu juga gara-gara dia ya. Dia orang yang selama ini tidak terlalu gampang terbuka dengan masalah dia atau apa yang dia alami, karena di sini dia merasa bahwa dia sulit untuk mengungkapkannya. Takutnya nanti kalau misalkan dia ngomong sama kamu tentang kesulitan hidup dia, takutnya nanti akan mengganggu kamu, membuat kamu kecewa, seperti membuat kamu kesal, seperti itu. Jadi dia orang yang tidak terbuka gitu ya, tidak terbuka sama kamu, nggak terlalu terbuka gitu loh. Aku melihat ada ya miskomunikasi, kesalahpahaman di antara kalian. Bahkan mungkin kamu dengan dia selama ini tuh nggak tahu tentang suka dan tidak sukanya kalian satu sama lain. Kamu nggak tahu sukanya dia itu misalkan makan apa, juga nggak tahu sebaliknya gitu. Ya. Itu, aku lihat di sini kamu dengan dia itu orang yang jarang komunikasi. Walaupun kalian menjalin suatu hubungan, walaupun kalian berteman, walaupun kalian dekat,
ya, atau apalah hubungan kalian kemarin gitu ya, jarang ada komunikasi. Nah ini juga mungkin yang membuat kalian merasa apa ya, pahit lah menjalin hubungan dengan dia itu ya, karena ya jarang ada komunikasi seperti itu. Oke, orang ini adalah orang yang masih berpegang pada masa lalu, atau kayak masih masa lalunya itu masih menghantui dia gitu ya, kayak dia punya trauma apa, dia pernah gagal misalkan dalam satu pernikahan, nah itu masih terbayang-bayang gitu. Jadi kayak belum move on, belum bisa sepenuhnya sembuh dari masa lalu gitu ya. Orang yang kurang perencanaan, jadi kalau mau melakukan apapun tuh kayak masih bingung ya, atau ya kayak jalanin aja tapi nggak ada rencana gitu. Orang yang punya apa ya, kepercayaan diri yang rendah ya, dia orang yang suka meragukan diri sendiri, dia orang yang suka membatasi diri, sama kamu juga suka membatasi diri ya, jadi nggak gampang terbuka, nggak gampang berbaur gitu. Aku melihat kayak dia merasa kayak tidak ada kebebasan di dalam hidup dia, seperti itu, kayak hidup dia hanya seputar itu aja gitu ya. Aku melihat nampaknya saat ini dia kayak nggak ada pertumbuhan dalam hidup dia, tidak ada perkembangan dalam hidup dia. Dia orang yang sebenarnya nggak bisa menjalin hubungan jarak jauh. Ya dia itu nggak bisa LDRan. Nah kalau kamu dengan dia LDRan sudah, ya sulit gitu bisa terjalin. Dia ini mungkin pernah berbisnis, ya pernah berbisnis di luar negeri, atau ya dia pernah punya bisnis terus ingin ekspor gitu ya, dia gagal gitu ya. Dia atau mungkin apa ya, mungkin dia pernah bekerja di luar negeri tapi gagal gitu ya, ada hubungannya dengan luar negeri itu gagal gitu. Iya aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat juga di sini ada the word, jadi kayaknya kamu dengan dia ini LDR ya. Mungkin kamu bertemu dengan dia itu lewat media sosial, atau mungkin ya ketika kamu liburan, atau dia yang liburan gitu ya. Atau memang dia ini orang yang suka traveling, orang yang suka pergi sana sini, mungkin karena pekerjaan, atau memang ya dia punya jiwa bebas kan ya, dia punya jiwa bebas sehingga suka traveling. Nah itu kalian ketemu terus itu ya, entah ini kamu melihat dia menarik atau dia melihat kamu menarik. Intinya aku melihat di sini dia itu sebenarnya tertarik sih sama kamu ya, dia tertarik sama kamu, dia merasa nyaman sama kamu, dia merasa senang sama kamu, dan dia kalau sama kamu tuh sebenarnya bisa terbuka gitu. Karena gini, kamu tuh orang yang apa ya, tidak mengekang dia, kamu justru malah orang yang selalu mendukung dia, apapun yang dia lakukan kayak kamu dukung gitu. Jadi dia mau gitu terbuka, walaupun mungkin enggak sepenuhnya terbuka gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang LDR, dan aku melihat sebenarnya ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan yang serius dengan kamu ya, menikah, memiliki anak, menjalin hubungan yang terasa puas, aman, dicintai, berdedikasi gitu ya. Dia juga pengen gitu loh bekerja keras untuk membangun hubungan kalian gitu, dan dia ingin juga memanfaatkan peluang-peluang yang datang untuk bisa bersama dengan kamu ya. Cuman ya itu, mungkin salah satu masalahnya adalah tentang LDR ini, itu yang membatasi dia. Salah satunya ya, mungkin ada faktor lainnya, yaitu karena di sini kan orangnya juga toksik ya. Jadi itu juga yang membuat dia mungkin nggak bisa satset gitu. Oke, dia adalah orang yang serakah, orang yang serakah, terus apa ya, secara mental itu kayak kurang jernih gitu loh. Secara mental itu kurang baik-baik aja ya, kayak ya nggak bagus lah secara mental ya. Orangnya licik, manipulatif, apa ya, dia ini punya bakat, punya kemampuan tapi kayak disia-siakan. Orang yang tidak bisa dipercaya. Mungkin dia ini terlibat dalam suatu kasus penipuan, atau mungkin dia suka menipu seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini orang yang mungkin selama ini nggak terlalu jujur sama kamu ya, tentang apa yang dia mau, tentang diri dia, seperti itu. Dia selalu memanipulasi kamu selama ini. Terus itu juga aku melihat mungkin di sini kalian
dengan dia ini sering bertengkar, ya, selalu apa ya, melakukan percakapan yang memanas gitu. Awalnya baik-baik aja, tapi tahu-tahu ada aja yang dipertengkarkan seperti itu. Sebenarnya orangnya asik, ya. Menurutmu dia orang yang asik, bisa dipercaya. Cuman orangnya ini kalau aku lihat kayak punya pandangan sinis atau kayak nggak yakin tentang masa depan dia. Itu orangnya seperti itu. Oke, kita lihat kenapa sih dia akhir-akhir ini kepikiran kamu. Kenapa dia akhir-akhir ini kepikiran kamu? Kenapa dia akhir-akhir ini kepikiran kamu? Oke, kalau aku lihat saat ini memang dia butuh untuk tidak intim dulu dengan kamu, atau dia butuh ruang menjaga jarak dengan kamu. Tapi ternyata ketika menjaga jarak ini kok ya rindu ya gitu ya. Karena di sini aku lihat dia merindukan kamu. Nah, terus dia ketika dia merindukan kamu seperti ini, dia bertanya-tanya, apakah kamu juga merindukan aku ya, gitu ya. Jadi sebenarnya dia yang menarik diri dari kamu, ya, berpisah dengan kamu, menarik diri atau menjaga jarak dari kamu karena memang ya dia butuh ruang gitu, dia butuh menjaga jarak dulu dari kamu. Tapi ketika dia menjaga jarak dari kamu sekarang, dia malah rindu gitu. Dan dia bertanya-tanya, apakah kamu juga merindukan aku ya di sana gitu. Karena ada sesuatu yang menghalangi dia sehingga saat ini tuh dia nggak bisa untuk bersama dengan kamu atau dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dulu dengan kamu. Ya, jadi dia di sini dia tidak bisa untuk saat ini. Dan ya, aku melihat di sini dia selalu memikirkan kamu sepanjang waktu ternyata. Jadi walaupun kalian sudah berpisah, terus tidak ada komunikasi, sebenarnya dia merindukan kamu. Dan nampaknya dia sadar atas keadaan dia sekarang, kenapa dia sekarang nggak bisa datang ke kamu atau nggak bisa dekat dengan kamu, nggak bisa menjalin hubungan dengan kamu. Dia sadar mungkin keadaan dia ini saat ini lagi berat. Ya lagi berat sehingga nggak bisa untuk segera-segera juga dipaksakan untuk bisa stabil gitu ya. Jadi kayaknya dia ini perlu waktu lebih lama sebelum nantinya dia akan bertemu dengan kamu lagi, ya mungkin ya itu karena dia mungkin bangkrut kan, sehingga untuk bisa stabilkan diri dia lagi itu kayak mungkin butuh waktu lama gitu, mungkin bertahun-tahun, sehingga dia sadar diri gitu loh. Ya dia berpikir dalam keadaan dia tidak stabil ini, kalau dia paksakan bersama dengan kamu, takutnya nanti ada penolakan dari keluarga atau nanti kamu ya kesulitan juga gitu ya, sehingga aku lihat di sini dia sadar diri, kayaknya dia butuh waktu lama untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa stabil lagi. Ya makanya di sini dia menghindari kamu agar kamu bisa ya bebas dengan kehidupanmu. Kalau kamu mau cari yang lain ya dipersilahkan gitu ya. Karena di sini dia sadar diri gitu. Nampaknya butuh waktu lama untuk bisa kembali lagi bersama kamu. Bahkan dia itu hanya bisa berpasrah, aku lihat di sini ya. Dia hanya bisa berpikir bahwa hanya waktu yang bisa menjawabnya kapan kalian bisa bersama, kapan permasalahan kalian ini bisa selesai seperti itu ya. Jadi dia merasa bahwa hanya waktu yang bisa menjawab ini semua gitu. Dia kayak nggak ada kemampuan gitu loh untuk memastikan segala sesuatunya seperti itu. Ya, bottom of the deck-nya di sini, you are like at the of my tunnel. Oke, jadi dia merasa bahwa kamu itu masih menjadi cahaya bagi dia,
ya, yang selama ini aku melihat dia itu kayak berada di suatu terowongan ya. Di dalam kehidupan ini seperti dia itu jalan di dalam terowongan yang gelap, yang ujungnya aja dia nggak tahu gitu ya, tapi dia merasa bahwa kamu adalah cahaya di ujung terowongan dia gitu, sehingga apa ya, kayak kamu itu pemicu bagi dia untuk tetap semangat menjalani hidup gitu, karena dengan dia selama ini berjalan di terowongan yang panjang, yang gelap, yang nggak tahu isinya apa, dia akan bertemu dengan apa, tapi di ujung sana dia merasa bahwa kamu adalah tujuan dia, kamu adalah cahaya yang bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan kelegaan kepada dia setelah dia melewati masa-masa sulit di dalam terowongan kehidupan ini. Gitu ya. Jadi seperti itu, kamu adalah cahaya bagi dia. Cuman ya itu, saat ini dia masih kayak masih memiliki suatu ketidakpercayaan diri gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 13, 26, 21, 17, 1, 11, 5, 6, 12, 24, 22, 30, 18, 31, 20, 19, 15, 16, 9, 25, 4, 3, 8, 14, 23, 27, 2, 10, 28. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Agustus, Maret, Oktober, Juni, Januari, November, Februari, Mei, Desember, dan September. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Ada sio kerbau, sio kelinci, sio naga, sio monyet, sio macan, sio ular, sio anjing, sio kuda, sio tikus, sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. UFHC, MPYTNKGIB, ESZQD, XJ, OWLARV. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.